Jika pada video yang sebelumnya kita sudah membahas tentang negara Belanda dan membahas sedikit tentang Karibia Belanda. So, di video kali ini kita akan membahas lebih lengkap tentang Karibia Belanda dan juga sejarah wilayah ini kenapa menjadi bagian dari negara Belanda yang sekarang. Mari kita bahas hanya di GeoCurs. Karibia Belanda adalah sekelompok kepulauan di bawah kerajaan Belanda yang terletak di Kepulauan Karibia. Dulunya, wilayah Belanda di Kepulauan Karibia dikenal sebagai Nederland Antilles. Wilayah Karibia Belanda terdiri dari 3 negara konstituen yang merupakan bagian dari kerajaan Belanda, yaitu Aruba, Curaçao, dan juga Sint Maarten. Terdapat juga 3 wilayah munisipalitas khusus yaitu Bonaire, Sint Eustatius, dan juga Pulau Sabah. Tapi apa sih perbedaan antara negara konstituen dan juga munisipalitas khusus? Jadi, negara konstituen memiliki otonomi yang luas dalam urusan internalnya. Mereka memiliki pemerintahan dan parlemen sendiri. Dan untuk hubungan luar negeri, pertahanan, dan juga kewarganegaraan diatur oleh kerajaan Belanda. Dan untuk munisipalitas khusus diatur langsung oleh pemerintahan Belanda, tetapi memiliki status khusus yang berbeda dari kota madya di Belanda. Mereka memiliki perwakilan dalam sistem politik di Belanda dan tunduk pada hukum Belanda. Tapi bagaimana sih sejarahnya kok bisa pulau-pulau ini menjadi bagian dari negara Belanda? Jadi, pulau-pulau yang kini dikenal sebagai Karibia Belanda pertama kali ditemukan oleh penjelajah Spanyol pada akhir abad ke-15 dan juga pada awal abad ke-16. Dan beberapa pulau tersebut kemudian berada di bawah kerajaan Spanyol. Barulah pada abad ke-17 Belanda mulai menjajah beberapa pulau di Karibia. Pada tahun 1634 Belanda menguasai Curaçao dari Spanyol, yang kemudian diikuti oleh penguasaan Bonaire dan juga Aruba, yang terjadi pada tahun 1636. Pulau-pulau ini kemudian dikenal sebagai Kepulauan ABC, yaitu Aruba, Bonaire, dan juga Curaçao. Kemudian, Kepulauan Windward yang di dalamnya termasuk Sabah, Sint Eustatius, dan juga Sint Maarten diambil alih oleh Belanda pada abad ke-17. Pulau Sint Maarten kemudian dibagi dengan Prancis pada tahun 1648 melalui Perjanjian Concordia, yang dimana bagian utara pulau menjadi Saint Martin di bawah kontrol Prancis, dan bagian selatan menjadi Sint Maarten di bawah kontrol Belanda. Pada saat itu, Karibia Belanda, terutama Curaçao dan Sint Eustatius menjadi pusat perdagangan dan ekonomi yang penting di Karibia. Sint Eustatius misalnya yang dikenal sebagai The Golden Rock karena kekayaannya dari perdagangan bebas yang berkembang pesat pada saat itu. Sedangkan Pulau Curaçao pada saat itu menjadi pusat perdagangan budak Afrika di Karibia, dengan Willemstad sebagai pusatnya. Setelah terjadinya Perang Napoleon pada abad ke-19, kontrol Belanda atas Antilles Belanda dikukuhkan melalui Kongres Wina pada tahun 1815. Kemudian pada tahun 1954, Antilles Belanda secara resmi dibentuk sebagai bagian dari kerajaan Belanda. Pada awalnya, Antilles Belanda terdiri dari 6 pulau, yaitu Aruba, Bonaire, Curaçao, Sabah, Sint Eustatius, dan juga Sint Maarten. Tetapi pada tahun 1986, Aruba memisahkan diri dari Antilles Belanda dan menjadi negara konstituen tersendiri dalam kerajaan Belanda. Pada 10 Oktober tahun 2010, Antilles Belanda secara resmi dibubarkan, dan pembubaran ini menghasilkan beberapa perubahan sebagai berikut, yaitu Curaçao dan Sint Maarten berubah menjadi negara konstituen dalam kerajaan Belanda, bersamaan dengan Aruba yang terlebih dahulu menjadi negara konstituen. Sedangkan Bonaire, Sint Eustatius, dan juga Sabah menjadi munisipalitas khusus yang langsung dikelola oleh kerajaan Belanda. Jadi itulah sejarahnya bagaimana Belanda memiliki wilayah di Kepulauan Karibia. Tapi bagaimana sih kondisi setiap wilayah Karibia Belanda yang sekarang? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Aruba. Aruba adalah sebuah pulau di Laut Karibia yang terletak sekitar 29 km di utara pantai Venezuela. Pulau ini merupakan bagian dari Kepulauan ABC yang terletak di sebelah barat Curaçao. Aruba memiliki luas wilayah sekitar 178 km persegi. Meskipun pulau ini relatif kecil, tetapi pulau ini sangat padat dengan aktivitas ekonomi dan juga pariwisata. Ibu kota Aruba adalah Oranjestad yang terletak di pantai barat daya pulau ini.
Oranjestad adalah pusat pemerintahan, komersial, dan juga budaya Aruba. Menurut perkiraan terbaru, jumlah penduduk Aruba saat ini adalah 106.000 orang. Ekonomi Aruba sangat bergantung pada pariwisata, dan pulau ini dikenal dengan pantai-pantainya yang indah seperti Palm Beach dan juga Eagle Beach. Dan tentunya karena iklim di pulau ini yang merupakan iklim tropis yang menarik banyak minat wisatawan sepanjang tahunnya. Yang kedua yaitu Curaçao. Curaçao adalah sebuah pulau di Laut Karibia yang terletak sekitar 65 km di utara pantai Venezuela. Curaçao memiliki luas wilayah sekitar 444 km persegi, dengan total jumlah penduduk yaitu 149.000 orang. Ibu kota Curaçao adalah Willemstad yang terletak di pantai selatan pulau ini. Willemstad terkenal dengan arsitektur kolonial Belandanya yang penuh warna dan juga merupakan pusat pemerintahan, komersial, dan budaya Curaçao. Ekonomi Curaçao sangat bergantung pada pariwisata, perbankan, perdagangan, dan juga penyilangan minyak. Yang dimana pelabuhan Willemstad adalah salah satu pelabuhan terbesar dan tersibuk di Karibia. Yang ketiga ada Bonaire. Bonaire adalah sebuah pulau di Laut Karibia yang terletak sekitar 80 km di utara pantai Venezuela dan sekitar 50 km di sebelah timur Curaçao. Bonaire memiliki luas wilayah sekitar 294 km persegi, dengan total jumlah penduduk Bonaire sekitar 20.000 orang. Ibu kota Bonaire adalah Kralendijk yang terletak di pantai barat pulau ini. Kralendijk adalah pusat pemerintahan, komersial, dan juga budaya Bonaire. Ekonomi Bonaire sangat bergantung pada pariwisata, terutama wisata menyelam dan juga ekowisatanya. Selain itu, Bonaire juga terkenal dalam produksi garam, yang dimana tambak-tambak garam di selatan Pulau Bonaire masih aktif dan beroperasi, dan merupakan salah satu pemandangan unik di Bonaire. Dan selanjutnya ada Sint Maarten. Sint Maarten adalah sebuah pulau di Laut Karibia yang terletak sekitar 240 km di sebelah timur Puerto Rico, yang berbagi perbatasan dengan Saint Martin, Prancis. Sint Maarten memiliki luas wilayah sekitar 34 km persegi, dengan total jumlah penduduk 42.000 orang. Ibu kota Sint Maarten adalah Philipsburg yang terletak di pantai selatan pulau ini. Ekonomi Sint Maarten sangat bergantung pada pariwisata, yang dimana pulau ini telah menarik wisatawan dari seluruh dunia dengan pantainya yang indah, pelabuhan kapal pesiar yang sibuk, dan juga kehidupan malam yang meriah. Bandara Internasional Princess Juliana adalah salah satu bandara paling terkenal di dunia karena landasan pacunya yang sangat dekat dengan pantai. Dan ini memberikan pemandangan yang menarik dengan pesawat yang mendarat dan lepas landas berdekatan dengan pantai. Selanjutnya Saint Eustatius. Saint Eustatius juga dikenal sebagai Statia adalah sebuah pulau di Laut Karibia yang terletak sekitar 27 km di sebelah barat Laut Saint Kitts. Saint Eustatius memiliki luas wilayah sekitar 21 km persegi, dengan total jumlah penduduk hanya 3.200 orang. Ibu kota Saint Eustatius adalah Oranjestad yang terletak di pantai barat pulau ini. Pulau ini memiliki topografi hutan dan beberapa taman nasional yang kaya akan kehidupan alam liar. Dan di pulau ini juga terdapat Gunung Kuyil yang merupakan gunung berapi dengan ketinggian 602 meter. Dan yang terakhir ada Pulau Sabah. Pulau Sabah adalah sebuah pulau di Laut Karibia yang terletak sekitar 45 km di barat daya Saint Martin dan sekitar 50 km di barat Laut Saint Eustatius. Pulau Sabah memiliki luas wilayah sekitar 13 km persegi dan menjadikannya salah satu pulau terkecil di Karibia Belanda. Jumlah penduduk Pulau Sabah hanya sekitar 1.900 orang dan merupakan wilayah Belanda dengan jumlah penduduk paling sedikit. Ibu kota Pulau Sabah adalah De Bottom yang terletak di bagian selatan pulau ini. Pulau ini didominasi oleh Gunung Skenery yang merupakan gunung tertinggi di Kerajaan Belanda dengan ketinggian 887 meter di atas permukaan laut. Pulau Sabah sendiri memiliki infrastruktur dasar yang cukup baik, termasuk bandara kecil yang dikenal sebagai Juancho Raskuin Airport yang memiliki salah satu landasan pacu terpendek di dunia. So, itulah pembahasan kita pada video kali ini tentang wilayah Karibia Belanda dan juga sejarah panjangnya. Dan bagaimana menurut pendapat kalian tentang wilayah Karibia Belanda? Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. And bye-bye. It's so cold outside. I'm alone.
It's so cold.